Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita telah memasuki pada al-yaumus sabi, hari ketujuh atau hari terakhir dari pembelajaran kita an-nahwu fi sab'ati ayyam. Nahwu dalam 7 hari, dan alhamdulillah kita telah memasuki hari yang terakhir dengan tema at-tawabi' atau jamak dari tabi' atau pengikut atau yang mengikuti. Idza qulta, jika Anda mengatakan jaa Zaidun, Zaid telah datang, fahadha huwal uslubu tsani, maka ini adalah bentuk yang kedua, ma'rufu bi jumlatil fi'liyah, yang dikenal dengan jumlah fi'liyah. Fa idza qulta jaa Zaidun al-karimu, jika Anda mengatakan Zaid telah datang, Zaid yang mulia telah datang, takunu qad wasafta fa'il, maka pada hal ini Anda telah memberi sifat kepada fa'il atau pelaku, wa huwa Zaidun, dan dia adalah Zaid, bil karami, dengan kemuliaan. Fa Zaidun mausufun, maka Zaid di sini adalah mausuf atau yang disifati, wal karimu sifatun, dan karim di sini adalah sifatnya. Was sifatu tatba'ul mausufu fil i'rab, dan sifat selalu mengikuti yang disifati dalam hal i'rabnya. Falamma kana Zaidun marfu'an, maka ketika kata Zaid di sini dia adalah marfu atau dirafa, kanal karimu marfu'an, maka karim atau sifat mulia ini ikut juga di marfu. Walau kanal mausufu mansuban atau majruran, seandainya yang disifati itu mansub atau majrur, sarat sifatu mansubatan atau majruratan, maka sifatnya juga mengikuti pada yang disifatinya dengan dimansub atau dijar juga. Takul misalnya ra'aitu Zaidan al-karimah, saya telah melihat Zaid yang mulia, maka di sini Zaid di sini mansub, maka ikut juga sifatnya mansub. Marartu bi Zaidin al-karimi, saya telah melalui Zaid yang mulia, di sini Zaidnya di majrur, maka ikut pula lah sifatnya juga di majrur. Yang kedua adalah wa idza qulta, jika Anda mengatakan jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amru, takunu qad atafta amran ala Zaidin bil wawi al mutawassita bainahuma, maka di sini Anda telah menyandarkan ya, atau telah mengatafkan kata amru atau amran kepada Zaid dengan waw yang berada di tengah-tengah di antara kedua kata ini. Antara Zaid dan amru ada namanya waw ataf. Fa Zaidun, kata Zaid di sini ma'tufun alaih, adalah yang diatafkan di atasnya atau yang disandarkan di atasnya. Wa amru ma'tuf, dan kata amru di sini ma'tuf. Adapun wawunya disebut dengan harfu atfi atau waw atfi. Wal ma'tuf yatba'ul ma'tufa alaihi fil i'raf, dan yang diatafkan dengan waw itu selalu mengikuti apa yang diatafkan di atasnya dalam segi i'rab. Jadi ma'tuf selalu mengikuti ma'tuf alaihi dalam i'rab. Walihada sara mithlahu marfu'an, maka contoh ini juga maka menjadinya ma'tuf di sini adalah marfu'. Walau kana al-awwalu mansuban aw majruran, seandainya ma'tuf alainya atau kata Zaid di sini dia mansub atau majrur, sara tsani mithlahu, maka yang ma'tufnya juga makan menjadi seperti ma'tuf alai. Taqul, contohnya ra'aitu Zaidan wa Amran, saya telah melihat Zaid dan Amran, wa marartu bi Zaidin wa Amrin, maka di sini ketika Zaidan harokat fathah, maka amrunnya juga ikut berharokat fathah. Begitu pula di kalimat bi Zaidin, di sini Zaidnya berharokat kasrah, maka amrinnya juga ikut berharokat kasrah. Yang ketiga, wa idza qulta, jika Anda mengatakan jaa Zaidun nafsuhu, Zaid telah datang sendirinya,
takunu qad akkadta annal ja'iyah huwa Zaid. Maka Anda telah menegaskan di sini bahwa yang datang adalah Zaid. Fa Zaidun muakkad, maka Zaid di sini adalah yang ditegaskan. Wa nafsuhu muakkid, adapun kata nafsuhu di sini adalah penegas. Wal muakkidu yatba'ul muakkada fil i'rab, dan yang penegas selalu mengikuti apa yang ditegasinya dalam segi i'rab. Walihada sara mithlahu marfu'an, oleh karena itu pada contoh ini, contoh yang ketiga ini, maka sama-sama marfu karena muakkid selalu mengikuti muakkad. Taqul, contohnya, ra'aitu Zaidan nafsahu wa marartu bi Zaidin nafsihi. Jadi ikut dia sama kayak yang dua sebelumnya. Wa ta'kidu laisa khassan bin nafsi, dan ta'kid atau penegas tidak semesti dan tidak dikhususkan dengan kata an-nafsi saja. Bal yu'akkadu bil ain, tapi juga bisa menggunakan kata ain. Wa kullin, kullin semua. Ain di sini diartikan sendirinya ya. Wa jami'in, semuanya. Wakila, keduanya. Wakilta, keduanya perempuan. Takul, contohnya, ja'a amrun ainuhu, telah datang amrun dengan sendirinya. Wa ja'al qaumu kulluhum, dan telah datang suatu kaum seluruhnya. Wa aqbalan nasu jami'uhum, telah pergi seluruh manusia, seluruh mereka atau seluruhnya. Ja'ar rajulani kilahuma, telah datang dua pemuda keduanya. Wa ja'at mar'atani kiltahuma, telah datang dua perempuan keduanya. Wa ra'aitur rajulaini kilaihima, dan saya telah melihat dua pemuda keduanya. Wa mar'ataini kiltaihima, dan saya telah melihat dua perempuan keduanya. Yang keempat, wa idza qulta ja'a Abu Hafsin Umar, jika Anda mengatakan contohnya misalnya telah datang Abu Hafs Umar. Takunu qad dzakartal fa'il. Di sini Anda sebenarnya sudah menyebutkan fa'ilnya, wa huwa Abu Hafsin, dan Anda sebut adalah kata Abu Hafsin. Wa hadhihi kunya Umar, dan ini merupakan kunyanya Umar. Kunya di sini adalah julukannya. Jadi dalam bahasa Arab julukan itu terbagi dua. Ada kunya yang biasa disebutkan pada anaknya, Abu Hafsin. Nabi Muhammad sendiri kunyanya itu Abu Abdullah atau Abu Qasim dan seterusnya. Ada juga namanya laqab. Laqab itu biasa dinisbatkan sesuai dengan sifatnya atau karakteristiknya. Contoh misalnya Abu Bakar yang senantiasa percaya kepada Nabi SAW, maka dia disebut dengan As-Siddiq. Atau Umar radhiyallahu taala anhu yang mampu berdiri berdiri di atas kebenaran dan membedakan yang baik maupun yang salah secara terang-terangan, maka disebut dengan Umar Al-Faruq dan sebagainya. Thumma dzakarta ismahu, kemudian Anda sebut namanya. Jadi sudah disebut kunyanya Abu Hafs, disebut lagi namanya. Siapa namanya? Wa huwa Umar, dan itu adalah Umar. Ka'annaka taraja'ta an dzikril kunya, seakan-akan dua kali disebut ya, diulang lagi. Faj'alta Umar badalan anhu, maka di sini Umar adalah sebagai badal. Fa Abu Hafsin mubadal min, dan Abu Hafsin di sini adalah sebagai yang diganti. Jadi Umar di sini pengganti dan Abu Hafsin di sini adalah mubadal min atau yang diganti. Wa Umar badalun, dan Umar adalah badal atau penggantinya. Wal badalu yatba'ul mubadal minhu fil i'rab, dan badal atau pengganti selalu mengikuti yang digantinya dalam segi i'rab. Walihada sara mithlahu marfu'an, dan ini juga sama dengan tiga sebelumnya, sama-sama marfu'. Wa yatba'uhu aidan fin nasbi wal jarri, dan begitu pula dia mengikuti dari segi nasab dan jar. Khalasa atau khilasa, rangkumannya, anna sifata, bahwa sesungguhnya sifat, wal ma'tuf dan ma'tuf, wat taukid dan penegas atau taukid, wal badal dan pengganti, kulluha tatba'u ma qablaha fil i'rab, semuanya ini mengikuti yang kalimat kata sebelumnya dalam segi i'rab. Walihada summiyat tawabi, oleh karena itu disebut dengan tawabi. Jadi tawabi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah sifah, yang kedua adalah ma'tuf, yang ketiga adalah taukid, dan yang terakhir adalah badal. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.
katabahu Abdul Aziz ibn Ahmad Al-Bijadi, ditulis oleh seorang yang alim bernama Abdul Aziz ibn Ahmad Bijadi. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan PDF ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiri da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.